Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi ila yaumi yub'atsun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Istihad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang sejuk ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan yang utama adalah nikmat iman, sehingga kaki kita diringankan untuk melangkah menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, sebagai mukmin, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Apalagi salat subuh merupakan salat yang penuh keistimewaan. Banyak hadis-hadis yang membicarakan tentang keutamaan salat subuh. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal 'isya fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang melakukan salat Isya berjamaah, maka dia layaknya seperti orang yang melakukan salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah faka'annama shallal lail kullah. Dan barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia sama seperti orang yang melakukan salat sepanjang malam. Kemudian ada hadis lagi, Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'ah thumma qa'ada wa yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams." Barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjah wa umrah. Kemudian setelah itu dia salat 2 rakaat, salat syuruk, maka baginya pahala layaknya pahala haji dan umrah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tamah layaknya pahala haji dan umrah yang sempurna, haji yang sempurna dan umrah yang sempurna. Kemudian selain itu salat subuh juga adalah obat, atau salat subuh menjadikan kita terhindar dari sifat-sifat penyakit-penyakit kemunafikan. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa salatun athqala 'alal munafiqin minal fajri wal isya." Tidak ada salat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada salat subuh dan isya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang terdapat pada salat subuh dan salat isya,
maka niscaya mereka akan mendatanginya, akan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan sholat isya secara berjamaah walaupun dengan cara merangkak. Maka kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberi kenikmatan yang luar biasa ini, yaitu taufik dan hidayahnya, sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah. Maka wajib kita syukuri dengan kesyukuran yang besar. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Di jamaah sekalian, ada sebuah hadis yang begitu indah kalau kita kaji. Hadis ini Hadis ini terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke-29. Hadis tentang abwabul khair atau pintu-pintu kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Sebagaimana kita tahu, Mu'adz bin Jabal ini salah satu sahabat yang sangat istimewa. Sahabat yang sangat istimewa dan diistimewakan oleh Rasulullah SAW karena perjuangan beliau, karena jihad beliau, usaha-usaha beliau dalam pendidikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan Mu'adz bin Jabal ini adalah seorang anak muda. Beliau masuk Islam di umur 18 tahun, kemudian Allah wafatkan beliau di umur 30-an tahun. Ada yang bilang 33, ada yang bilang 32, ada yang bilang 35. Intinya adalah beliau wafat masih dalam keadaan muda. Namun dengan waktu yang singkat itu beliau begitu banyak kontribusinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Mu'adz ini adalah aslinya adalah orang Madinah, kemudian beliau masuk Islam di usia 15 tahun. Bahkan sebelum keislaman beliau, di masa-masa jahiliyah, beliau oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijaga dari kemaksiatan dan maksiatan, sehingga ketika beliau masih dalam keadaan kafir, Allah hindarkan beliau dari perbuatan-perbuatan maksiat. Maka beliau juga termasuk orang yang faqih ilmunya. Faqih berarti bukan ahli fikih ya. Faqih itu berarti kalau di zaman Rasul, faqih itu berarti menguasai semua ilmu, menguasai ilmu tafsir, menguasai ilmu hadis dan lain sebagainya. Berbeda di zaman sekarang, istilah faqih digunakan untuk orang-orang yang mendalami ilmu fikih. Kemudian beliau juga adalah seorang ahli Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Khudzul Qur'ana min arba'ah, min Ibn Abbas wa Ubay wa Mu'adz." Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal. Kemudian beliau juga adalah rawi yang banyak meriwayatkan begitu banyak hadis. Kemudian beliau juga adalah mufti atau orang yang diberi legitimasi untuk berfatwa bahkan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Beliau di antara orang-orang yang boleh mengeluarkan fatwa ketika ditanya oleh para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar." Orang yang paling penuh kasih sayang, orang yang begitu rahim, begitu sayang dari umatku adalah Abu Bakar. Artinya Abu Bakar adalah orang pengasih, orang yang paling sayang di antara umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai sekarang tidak ada yang menyaingi rahimnya Abu Bakar.
Kemudian wa asyadduhum fid din Umar, dan orang yang paling tegas dalam agama itu Umar bin Khattab. Sampai kita pernah dengar cerita ketika dia berpapasan dengan setan, maka setan itu menjauh darinya. Itu saking tegasnya Umar bin Khattab. Kemudian asdaquhum hayaan Utsman, orang yang paling malu itu adalah Utsman bin Affan, punya rasa malu yang begitu tinggi. Wa alamuhum bil halal wal haram Muadz bin Jabal, dan orang yang paling mengerti tentang halal dan haram itu adalah Muadz bin Jabal. Kemudian Rasulullah SAW juga sangat mengistimewakan Muadz bin Jabal ini, sehingga pada suatu hari Muadz ini dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, "Ya Muadz, inni la uhibbuka fillah." Wahai Muadz, sesungguhnya aku cinta kepadamu karena Allah. Maka Muadz adalah salah satu sahabat yang begitu istimewa, di usianya yang tidak lama tapi kontribusinya begitu besar bagi agama Islam ini. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bagaimana istimewa dan bagaimana cerdasnya seorang Muadz bin Jabal. Hadisnya berbunyi, An Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, kabarkan, beritahukan kepadaku tentang amal yang bisa memasukkanku dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Qala, wa Rasulullah SAW menjawab, laqad sa'alta an 'azim. Wahai Muadz, kamu sudah bertanya tentang sesuatu yang besar, tentang sesuatu yang begitu agung. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Dan sungguhnya itu amal-amalan tersebut sangat mudah bagi orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan. Ta'budullaha wa la tusyrik bih. Yang pertama adalah engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya. Ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an. Kemudian wa tuqimus shalah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, dan membayar zakat. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Wa tahujjul bait, dan berhaji ke Baitullah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Muadz, maukah kau kutunjukkan pada pintu-pintu kebaikan? Dan Rasulullah menyambung, as-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma' an-nar. Dan bersedekah itu memadamkan kesalahan-kesalahan, menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana air yang memadamkan api. Wa salatul rajuli fi jawfil lail. Dan pintu kebaikan selanjutnya adalah seseorang yang salat di pertengahan malam. Tsumma tala, kemudian Rasulullah SAW membaca, tatajafa junubuhum 'anil madaji hatta idza balagha ya'malun. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat 16 dan 17 dari surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji sampai ya'malun di ayat 17. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi,
ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dzirwati sanamihi. Wahai Muaz, maukah kau kuberitahu tentang pokok perkara, kepala segala perkara, dan tiang-tiangnya dan puncaknya? Qultu bala ya Rasulullah. Kemudian Muaz menjawab, ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, qala Rasul amri al-Islam, kepala segala perkara, pokok segala perkara adalah al-Islam. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Tsumma qala, Rasulullah SAW berkata lagi, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, maukah kau kuberitahu tentang kunci dari amal-amal yang disebut tadi? Qultu bala ya Rasulullah. Kemudian Mas menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala fa akhadha bi lisanihi qala kuffa alaika hadha. Kemudian Rasulullah SAW mengambil lisannya, memegang lisannya. Kemudian beliau bersabda, kuffa alaika hadha, jagalah ini, artinya jagalah lisan kita, jagalah omongan kita. Faqultu ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Nabi Allah, apakah kita nanti akan disiksa karena apa-apa yang keluar dari mulut kita? Faqala, maka Rasulullah menjawab, sakilat ka ummah. Sakilat ka ummah itu artinya apa ya? Itu seperti sumpah atau seperti ungkapan bahwa ibumu akan ditinggalkan olehmu, wahai Muaz. Artinya kamu akan mati, wahai Muaz. Artinya di sini Rasulullah ingin agar Muaz itu fokus kepada Rasulullah, memperhatikan apa yang diucapkan Rasulullah setelahnya. Wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kemudian Rasulullah berkata, apakah orang-orang manusia itu diseret, dijerumuskan kepalanya ke dalam neraka? Artinya kepalanya diseret di bawah, karena kepala adalah tempat yang terhormat, maka dia diseret dari kepalanya, atau di atas hidung-hidungnya, illa hasaid alsinatihim, kecuali karena buah dari lisan-lisan mereka. Artinya mereka itu bukankah disiksa karena lisan-lisan mereka yang buruk, hasil dari ucapan-ucapan mereka yang buruk. Rawahu Tirmidzi, dan ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Wa qala haditsun hasan, dan hadis ini hasan sahih, ini kedudukannya hasan sahih. Baik, kita bahas perkata. Yang pertama, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang amal, tentang perbuatan yang bisa memasukkanku dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Ini salah satu bentuk atau salah satu bukti begitu cerdasnya Muaz. Ketika di riwayat lain, para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilul jannah. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang amal yang bisa memasukkanku ke surga. Tetapi Muaz bertanya dengan lengkap, yang bisa memasukkanku ke surga dan juga menjauhkanku dari api neraka. Karena kita tahu nanti di hari kiamat sebagian umat Nabi Muhammad yang masih memiliki dosa, yang bermaksiat di dunia, maka mereka pasti masuk surga, tetapi
mereka dibersihkan dulu, dicuci dulu di api neraka. Maka cerdasnya Muaz, beliau bertanya, kabarkan kepadaku tentang sebuah amal, tentang sebuah perbuatan yang langsung memasukkanku surga tanpa mampir dulu di neraka. Jadi tanpa harus merasakan siksa dahulu di neraka. Dan kita perlu ingat bahwa kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena amal kita. Bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena tidak bisa amal perbuatan kita yang hanya sebentar, yang tidak banyak ini membandingkan nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu ahadukum bil jannata bi amali. Tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk surga karena amalnya. Jadi ketika kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Namun bagaimana cara mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu? Cara mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan beramal baik. Maka tetap kita butuh dengan amal baik, tapi yang menjadikan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal-amal kebaikan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan amal sebab masuk surga. Sebab, tetapi bukan bayaran. Kita tidak membayar dengan amal kita, tapi amal kita menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian dengan rahmat itu Allah memasukkan kita ke dalam surga. Maka tetap saja ketika kita ingin mendapatkan kenikmatan yang abadi, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, tetap kita butuh amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menjawab dari pertanyaan tadi, qala laqad sa'alta an 'azim. Wahai Muaz, kamu sudah bertanya tentang pertanyaan yang begitu agung, pertanyaan yang begitu luar biasa. Bagaimana kita bisa masuk surga dan jauh dari neraka? Karena inilah sebenarnya tujuan hidup kita, yaitu masuk ke dalam surga dan tidak terjerumus ke dalam neraka. Oleh sebab tujuan ini Allah Subhanahu wa taala kirimkan rasul-rasulnya, Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitabnya agar kita bisa masuk ke dalam surga dan jauh dari api neraka. Maka ini menjadi pertanyaan yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Laqad sa'alta an 'azim, kata Rasulullah, kamu telah bertanya tentang sesuatu yang luar biasa, yaitu tujuan hidup manusia selama berada di dunia. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaih. Dan sungguhnya amal-amal tersebut begitu mudah, sangat mudah bagi orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hal yang terpenting adalah bagaimana Allah memilih kita sehingga kita mudah dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung berapa miliar manusia di bumi ini, bermiliar-miliar, kemudian dari miliar-miliar tersebut berapa dari mereka yang Islam? Kemudian dari yang Islam tersebut berapa dari mereka yang Allah beri taufik untuk mampu menaati Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal-amal kebaikan. Maka kita yang hadir di sini insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat itu, sehingga ini menjadi kenikmatan yang luar biasa yang harus kita jaga. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahdini wa yassiril hudali. Ya Allah, berilah kepadaku petunjuk dan permudahlah aku dalam menerima petunjuk-petunjukmu.
Atau kita juga biasa sering baca, ya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Maka hal yang termahal adalah ketika kita termasuk di antara orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Salat terasa ringan, sedekah terasa ringan, dan amal-amal lainnya terasa ringan. Ada orang yang mungkin tiap hari ke gym, tiap naik gunung dan lain sebagainya, tapi dia tidak mampu melaksanakan sholat. Artinya Allah Subhanahu wa taala belum memberi dia kemudahan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ta'budullaha la tusyrik bihi syai'an. Yang pertama yang menjadi pokok, yang menjadi kunci adalah ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an. Kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, tidak menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu syirik itu terbagi dua, ada syirik akbar, syirik besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di mana ini tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada syirkul asghar, syirik kecil, yaitu riya, beribadah karena ingin dilihat orang, salat berjamaah karena ingin dikatakan rajin, kemudian bersedekah karena ingin dikatakan dermawan dan sebagainya. Maka kita wajib menjaga hati dan pikiran kita terutama dari perbuatan syirik kecil ini, yaitu riya, yang kadang kita tidak sadari itu ada pada diri kita. Maka jangan sampai itu terjadi. Kita senantiasa mengolah, menjaga pikiran dan hati kita agar tidak terbesit sifat riya di dalam diri kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa tuqimus shalah. Kemudian yang ketiga adalah amalan yang mampu memasukkan ke dalam surga dan menjauhi dari neraka adalah tuqimus shalah, mendirikan salat. Lagi-lagi tidak semua orang Islam mampu mendirikan salat. Ada orang yang lebih banyak orang yang belum mampu melaksanakan salat. Mendirikan salat juga artinya adalah istiqomah. Artinya tidak hanya sekali. Artinya ketika kita ingin mendirikan sholat, maka makna mendirikan sholat itulah terus menerus kita istiqomah dalam melaksanakan sholat. Kemudian mendirikan sholat juga artinya adalah menyempurnakan sholat kita. Sudah benarkah sholat kita? Kalau kita gali makna sholat, as-salatu hiya aqwalun wa af'alun maksusah. Salat itu adalah kumpulan dari qaul-qaul, kumpulan dari doa-doa dan perbuatan-perbuatan. Jangan-jangan kita belum tahu yang mana yang qaul, mana yang rukun qauli, mana yang rukun dari ucapan, mana yang rukun perbuatan. Misalnya takbiratul ihram, itu adalah rukun lagi takbiratul ihram. Rukun ucapan atau rukun perbuatan. Takbiratul ihram adalah rukun qauli. Maka para ulama berpendapat ketika kita bertakbiratul ihram diam saja tapi sudah mengucap Allahu Akbar, maka salat kita sah. Tapi ketika kita hanya bergerak saja tanpa ucapan Allahu Akbar dari mulut kita, maka salatnya tidak sah, karena takbiratul ihram adalah bagian dari rukun qauli. Hal-hal seperti ini, hal-hal yang sepele seperti ini, mungkin ada sebagian dari kita yang belum mempelajarinya. Maka perintah Rasulullah SAW tuqimus shalah, selain mendawamkan, mengistimewakan salat, kemudian juga menyempurnakan, tahu
makna dan tahu bagaimana salat yang benar itu. Kemudian yang selanjutnya adalah waktu tis zakat, membayar zakat. Banyak di antara kita atau sebagian dari kita itu terasa berat dalam membayar zakat, tapi sedekah terasa mudah. Jadi saya pernah menemukan ada seseorang di Berau ini, dia punya tambang, dia tuh tiap tahun sedekahnya luar biasa. Bahkan dia mendirikan beberapa ma'had Quran di pulau lain. Ada sekitar 3 ma'had yang dia sedekahi, bahkan dia dirikan sendiri, tetapi dia lupa untuk berzakat. Makanya dia bingung, pada akhirnya datang kepada kami untuk bertanya tentang zakat. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Kadang kita itu gampang mengeluarkan sedekah tapi lupa bahwa ada zakat. Sedekah itu hukumnya sunnah, tapi zakat itu hukumnya wajib. Seharusnya yang kita awalkan adalah zakat. Kalau dalam zakat profesi itu kalau tidak salah, ketika pendapatan kita setara dengan 85 gram emas per tahun, 85 gram emas per tahun berapa? Sekitar 120 juta, maka sudah wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5%. Maka ini hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat hewan ternak, ada zakat emas, perak, dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita fokus pada sedekah, infak, tapi lupa yang wajib, yaitu zakat. Maka ini bagian dari strategi setan sebenarnya, agar kita mendahulukan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib. Padahal ketika kita meninggalkan yang wajib, maka menjadi sebuah dosa besar bagi kita. Apalagi zakat itu adalah bagian dari rukun Islam. Kemudian yang keempat adalah, yang selanjutnya adalah watasumu Ramadan. Amalan yang mengantarkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari neraka adalah berpuasa Ramadan. Apalagi kita tahu dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dan setiap amal perbuatan anak Adam itu untuknya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku akan memberikan balasan dalam hal itu. Karena puasa itu adalah ibadah yang hanya Allah dan kita yang tahu. Kita tidak bisa ria dengan puasa kita, karena bisa saja kita mengaku puasa tapi nanti ketika sepi kita minum dan sebagainya. Maka puasa adalah ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka fadilahnya begitu besar. Kemudian yang selanjutnya adalah watahujjul bait, dan berhaji ke Baitullah, salah satu amalan yang mengantarkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Tentu berhaji dengan istita'ah, dengan kemampuan finansial maupun kemampuan fisik. Apabila kita sudah hilang dari kita salah satu dari ini, maka kita sudah tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, "Tsumma qala, ala adulluka ala abwabil khair wahai Muaz, maukah kau kutunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan?" Ini adalah bentuk istimewanya Muaz. Jamaah sekalian, ketika Muaz hanya bertanya tentang satu pertanyaan, tapi Rasulullah menjawab dengan jawaban yang begitu banyak. Artinya Rasulullah begitu senang, begitu cinta kepada Muaz, begitu suka berdiskusi dengan Muaz, hingga satu pertanyaan tadi dijawab, kemudian Rasulullah menawarkan lagi, ala adulluka ala abwabil khair, apa kau mau kuberitahu tentang pintu-pintu kebaikan? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, as-shaumu junnah, puasa itu adalah junnah. Junnah itu perisai, pencegah
yang akan melindungi kita dari keburukan-keburukan, dari kemaksiatan-kemaksiatan di dunia maupun di akhirat. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bisyam." Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sudah mampu maka menikahlah. Dan barang siapa yang belum mampu menikah maka perbanyaklah berpuasa. Artinya puasa ini betul-betul menjadi perisai tidak hanya bagi akhirat kita tapi juga bagi amal-amal perbuatan kita di dunia. Ketika kita ingin melakukan maksiat maka perbanyak puasa, insyaallah hasrat-hasrat tersebut, maksiat-maksiat tersebut akan lepas dari kita. Bahkan ada penelitian bahwa ketika orang berpuasa, hormon testosteron dari laki-laki itu turun 30%. Jadi dia benar-benar menjadi perisai bagi orang-orang yang ada muncul hasrat atau keinginan-keinginan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar." Dan sedekah juga memadamkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, menghilangkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan sebagaimana air yang memadamkan api. Maka sedekah juga hal yang penting, namun tetap harus diingat bahwa kita tetap mengutamakan yang wajib, yaitu zakat. Setelah zakat kita tunaikan baru kita bersedekah. Dan sedekah pun tidak harus dengan harta. Membaca tasbih, membaca tahlil, membaca tahmid itu bagian dari sedekah. Mengajarkan ilmu bagian dari sedekah. Membantu orang lain bagian dari sedekah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah." Senyummu di hadapan saudaramu itu bagian dari sedekah. Maka sedekah bukan hanya sekedar harta. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wa salatul rajuli fi jawfil lail." Pintu kebaikan yang selanjutnya adalah seseorang yang salat di pertengahan malam. Artinya melaksanakan salat malam. Dan salat malam ini sama seperti puasa. Hanya yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu, yang lain tidak tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus sholati ba'dal maktubah qiyamul lail." Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Salat malam. Tsumma qala, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanabihi." Wahai Muaz, maukah aku beritahu tentang kepala perkara ini, pokok dari perkara ini dan tiang-tiangnya dan puncaknya? Qultu bala ya Rasulullah. Muaz menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, kepala dari perkara-perkara ini adalah al-Islam. Inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Maka kita yakin dengan keislaman kita bangga dengan keislaman kita harus bangga bagaimana Islam mengatur kehidupan kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku. Kemudian wa amudu as-shalah, dan tiang-tiangnya adalah salat. Maka kita sebagai muslim diwajibkan untuk melaksanakan salat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Apakah mereka kafir atau mereka berdosa besar? Dalam mazhab Syafi'i
orang yang meninggalkan sholat tapi tidak mengingkari kewajiban sholat, itu masih dihitung berdosa besar. Namun kebanyakan ulama menganggap bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, walaupun dia tidak mengingkari kewajiban sholat tersebut, maka dia masuk dalam kekufuran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-ahadul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang mengikat antara kita dan antara mereka orang-orang munafik adalah sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh telah kafir. Berbeda bagi orang-orang yang tidak sholat dan mengingkari kewajiban sholat, maka itu sudah mutlak dihukumi sebagai kafir, bahkan murtad, karena dia mengingkari kewajiban sholat. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak dari perkara ini adalah al-jihad, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Puncak karena jihad merupakan ibadah yang begitu berat, ibadah yang mengorbankan harta dan nyawa semata-mata di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi puncak bagi agama ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbiruka bima la kidzalika kullih, qultu bala ya Rasulullah. Wahai Muaz, maukah kau kuberitahu kunci dari amal-amal yang kita sebut tadi, kunci dari sholat, kunci dari zakat, sedekah dan sebagainya, kunci yang akan menjaga semua amal tadi tetap benar? Kemudian Muaz menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala fa akhadha bi lisanihi qal kufa alaika hadza. Maka kemudian Muaz berkata, kemudian Rasulullah mengambil lidah beliau bersabda, kufa ala hadza, jagalah lisan ini. Maka menjaga lisan menjadi hal yang paling penting, yang menjadikan amal-amal yang kita sebutkan tadi menjadi baik atau buruk. Faqultu ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kita nanti akan dihukum, akan disiksa karena apa-apa yang telah kita katakan? Faqal sakilat ka ummuk. Rasulullah menjawab, ibumu akan ditinggalkan olehmu. Artinya kamu akan mati wahai Muaz. Itu tadi sebagai ungkapan agar Muaz memperhatikan perkataan Rasul setelahnya. Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu asnatihim. Bukankah orang-orang diseret di neraka dengan wajah mereka, dengan hidung mereka, itu karena buah dari lisan mereka, buah dari ucapan mereka. Maka orang-orang kebanyakan di neraka itu disungkurkan wajahnya di neraka karena lisan mereka yang salah dalam mempergunakannya. Maka apalagi kita sekarang berada di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Lisan itu tidak sekedar mulut saja, tapi lisan itu sudah menjadi tangan. Jari-jari ini pun menjadi lisan bagi kita. Maka penting bagi kita untuk berhati-hati dengan lisan, lidah maupun lisan yang ada pada tangan kita. Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Maka ini jamaah sekalian, hadis yang luar biasa, hadis yang kalau kita lihat ternyata amalan-amalan yang mampu mengantarkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka adalah amalan-amalan yang ringan, tapi ringan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan atau memberikan kemudahan bagi kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, sehingga kita senantiasa ringan dalam melaksanakan ketaatan kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Aku qouli hadza, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.